Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiarni dengan NIM B1B1 23021 dari kelas A jurusan manajemen. Saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi mengenai dasar pada struktur organisasi. Struktur organisasional akan mendefinisikan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Para manajer perlu membahas mengenai 6 elemen utama ketika merancang struktur organisasi mereka, yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komodo, rentan kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Definisi struktur organisasi terdapat beberapa definisi, yaitu yang pertama spesialisasi kerja. Istilah spesialisasi kerja atau pembagian tenaga kerja untuk menggambarkan sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah. Yang kedua, rantai komodo, chain of command, garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang memberikan laporan kepada siapa. Yang ketiga, rantai kendali, span of control, sejumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara lebih efisien dan efektif. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi, kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Yang kelima, formalisasi, keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi. Dan yang keenam, departementalisasi, baris yang mana pekerjaan dalam organisasi dikelompokkan bersama. Struktur organisasi merupakan fondasi keberhasilan dalam organisasi. Struktur organisasi adalah tulang punggung perusahaan, menentukan alur pengambilan keputusan, komunikasi, dan tanggung jawab. Memahami struktur ini akan membantu menavigasi organisasi dengan lebih efektif dan mencapai tujuan bersama. Tujuan struktur organisasi, yaitu pertama, efisiensi. Struktur organisasi yang jelas memastikan pembagian tugas yang tepat dan koordinasi yang lancar. Yang kedua, fokus, mendefinisikan peran dan tanggung jawab untuk memungkinkan setiap orang berkonsentrasi dan berkontribusi mereka. Yang kedua, fokus, mendefinisikan peran dan tanggung jawab untuk memungkinkan setiap orang berkonsentrasi pada kontribusi mereka. Dan yang ketiga, pertumbuhan. Kerangka organisasi yang fleksibel dapat mendukung perluasan dan adaptasi di masa depan. Komponen struktur organisasi. Yang pertama, departemen, yang merupakan divisi fungsional yang bertanggung jawab atas area spesifik seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Dan otoritas, yang merupakan wewenang pengambilan keputusan dan arah yang mengalir antara berbagai tingkatan dalam organisasi, serta komunikasi, di mana alur informasi dan umpan balik yang memungkinkan koordinasi dan kolaborasi di seluruh organisasi. Jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama, hierarkis. Struktur piramida tradisional dengan rantai komodo yang jelas dan pembagian tugas vertikal. Yang kedua, matriks. Struktur penggabungan beberapa rantai komodo memungkinkan kolaborasi lintas fungsi. Yang ketiga, struktur dengan sedikit tingkatan manajemen, mendorong pengambilan keputusan desentralisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur. Yang pertama, ukuran perusahaan. Organisasi besar cenderung lebih hierarkis, sementara yang lebih kecil lebih fleksibel. Kedua, teknologi. Informasi teknologi dapat mengubah proses kerja dan memerlukan penyesuaian struktur. Yang ketiga, strategi bisnis. Struktur harus mendukung rencana dan tujuan organisasi untuk jangka panjang. Dan yang keempat, budaya organisasi. Nilai-nilai dan norma perusahaan mempengaruhi desain struktur yang paling sesuai. Keuntungan dan kerugian struktur. Struktur mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, koordinasi dan kontrol yang lebih baik. Yang kedua, efisiensi operasional yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, kurang fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang kedua, komunikasi yang terbatas antar departemen. Dan yang ketiga, motivasi dan kepuasan karyawan yang rendah. Implementasi struktur efektif.
Beberapa implementasi struktur efektif. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tinjau tujuan, ukuran, dan kompleksibilitas organisasi. Kedua, desain struktur. Tentukan departemen, rantai komando, dan alur komunikasi. Yang ketiga, komunikasi dan transisi. Libatkan karyawan dan terapkan perubahan secara bertahap. Dan yang terakhir, keempat, evaluasi dan penyesuaian. Pantau dan adaptasi struktur sesuai dengan kebutuhan yang berubah.